Shalom, selamat pagi saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang merenungkan firman Tuhan di dalam program Bible and Coffee ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya rindu terus membagikan berkat firman Tuhan buat setiap kita dalam renungan pagi. Karena saya percaya hidup kita tidak ditentukan dari apa kata orang, tidak ditentukan apa yang kita lihat, tapi hidup kita ditentukan oleh kata firman Tuhan. Karena itu biarlah hidup kita didasari oleh firman Tuhan. Orang yang hidupnya didasari oleh firman Tuhan, ada masalah, ada badai, ada pergumulan, ada rancangan-rancangan orang jahat menimpa hidup kita, apapun yang menimpa hidup kita, saya teramat yakin dan percaya dia akan tetap kuat. Kenapa? Karena bukan kita. Karena firman Tuhan yang tinggal dalam kita, itulah yang meneguhkan iman kita. Roh Kudusnya yang menguatkan kita dan memampukan kita untuk menjalani hari-hari hidup kita penuh dengan pengharapan, penuh dengan kekuatan kepada Tuhan. Karena itu pagi hari ini juga saya mengajak setiap umat Tuhan untuk jadi berkat buat setiap anak-anak Tuhan lainnya di mana-mana tempat mereka berada. Karena saya percaya sudah dikasih dalam Tuhan, dengan kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan, dengan kita menjadi berkat bagi orang lain, maka semakin banyak orang-orang dikuatkan, semakin banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan melalui hidup saudara dan saya. Karena itu kesempatan ini saya juga mau berikan kepada setiap umat Tuhan yang turut mengambil bagian dalam renungan pagi setiap hari di dalam program Bible and Coffee ini, untuk kita boleh juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan dengan membagikan video singkat ini, renungan singkat ini setiap hari, sehingga keluarga kita, saudara kita, famili kita, teman-teman, kerabat kita juga boleh turut dikuatkan, boleh turut menerima berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Mari kita berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa, Kau sungguh baik. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tak pernah henti-hentinya kami melihat anugerah-Mu ada dalam hidup kami. Pertolongan Tuhan nyata tepat pada waktunya. Itu sebabnya kami selalu terkagum-kagum dengan cara-cara Tuhan yang ajaib, dengan cara-cara Tuhan yang dahsyat. Karena itu di pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami rindu firman-Mu disampaikan bagi kami. Urapan Tuhan membuat kami mengerti akan setiap kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan kepada mereka yang memerlukan penghiburan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita di dalam Ulangan pasalnya yang pertama. Ulangan pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-21, saudara. Perhatikan di sana. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah, seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jangan takut dan janganlah patah hati. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, Musa mengingatkan kepada bangsa Israel, ayo lakukan apa yang menjadi bagian kita. Kenapa? Karena sedianya dia bilang Tuhan telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Tuhan sudah memberikan itu kepadamu. Lalu bagian kita apa? Melangkah. Bagian kita apa? Maju. Bagian kita apa? Jangan takut. Bagian kita apa? Bertindak. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Sehingga pada akhirnya kita mengerti Tuhan mau setiap kita menaklukkan masalah kita. Kenapa kita perlu menaklukkan masalah kita? Karena kita diciptakan sebagai penakluk masalah, bukan penakut atau pribadi yang ditaklukkan oleh masalah. Amin. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang karena Yesus mengasihi saudara dan saya. Sehingga akhirnya yang Tuhan mau, Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu. Yang sekarang Tuhan mau adalah kita mengerti, kita sadar, kita tahu bahwa saya adalah seorang penakluk. Wah, penakluk berbeda dengan penakut, saudara. Penakluk mengerti. Makanya Musa bilang begini, ketahuilah. Kata-kata pembukaan di dalam Ulangan pasal pertama ayat 21, ketahuilah. Jadi kita perlu tahu apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Kita perlu tahu apa yang firman Tuhan sudah katakan dalam hidup kita. Kita perlu tahu apa yang Allah sudah kerjakan dalam hidup kita. Kita perlu tahu apa yang Allah sudah sediakan dalam hidup kita. Kita perlu tahu.
Makanya Musa bilang, ketahuilah Tuhan telah menyerahkan negeri ini kepadamu. Ketahuilah masalahmu tidak akan lebih besar dari kekuatanmu. Ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Ketahuilah penyakitmu tidak akan membawa kematian, melainkan akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketahuilah pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Ketahuilah Tuhan itu setia. Hal-hal seperti itu yang perlu kita ketahui. Kenapa kita perlu mengetahui? Supaya kita sadar bahwa kalau saya udah tahu hal itu sudah digenapi, saya sudah tahu hal itu sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saya, maka saya beriman dan saya percaya sekalipun yang saya lihat di hadapan saya itu berbeda dari apa yang saya ketahui. Amin, saudara. Nah, hari ini kita diingatkan, saudara dan saya diciptakan sebagai penakluk. Menaklukkan masalahmu, menaklukkan musuhmu, menaklukkan ketakutanmu, menaklukkan segala kelemahanmu. Tuhan ciptakan saudara dan saya. Kenapa? Karena kita perlu tahu akan hal itu. Karena Tuhan sudah menang. Iya. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Bahkan ketika murid-murid mendekati Yesus, Yesus bilang, kepadaku telah diberikan kuasa baik di sorga maupun di bumi. Ketahuilah akan hal itu. Sehingga ketika kita mengetahui akan hal itu, kita nggak perlu takut menghadapi masalah. Karena kita tahu pencobaan masalah tidak akan pernah melebihi kekuatan saya. Karena saya tahu ada Roh Kudus, ada Roh Allah dalam hidup saya yang akan mengarahkan hidup saya, menuntun saya masuk ke dalam rencana Tuhan. Sekalipun saya belum mengerti kenapa hal-hal yang jahat bisa menimpa hidup saya, kenapa ada orang-orang bisa menyakiti hidup saya perlu tahu. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan penting buat kehidupan kita. Firman Tuhan perlu kita tahu. Sehingga akhirnya ketika kita mengetahui, maka kita bertindak sesuai dengan firman. Ketahuilah, Musa bilang, Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Lalu perintahnya apa? Maju, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jangan takut dan jangan patah hati. Saudara dan saya diciptakan sebagai orang-orang yang suka menaklukkan masalah. Kuasa sudah diberikan kepada saudara dan saya. Makanya dalam 1 Tawarik pasalnya yang ke-22 ayat 18, Daud bilang begini, saudara. Bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk di hadapan Tuhan dan kepada umat. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kita mengerti bahwa Tuhan sudah menaklukkan segala sesuatu untuk diberikan kepada kita. Oleh bilur-bilurnya engkau yang sakit sudah menjadi sembuh. Kita mesti tahu bahwa tubuh kita bukan sarang sakit penyakit. Tubuh kita adalah bait kudus Tuhan. Kita mesti tahu, sekalipun intimidasi itu datang terus menerus, engkau lemah, engkau bisa sakit. Betul, kita bisa sakit kalau kita nggak bisa jaga kesehatan kita. Tapi jangan sampai sakit penyakit itu justru membuat kita semakin lemah. Justru kita mengerti, sama seperti Rasul Paulus bilang, justru dalam kelemahanku terletak kekuatan Tuhan. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mau ingatkan, engkau penakluk, engkau bukan penakut. Sama-sama taruh tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang sama saya seorang penakluk. Sama-sama bilang sama saya seorang penakluk, bukan penakut. Amin. Kenapa kita perlu jadi pribadi yang menaklukkan? Karena Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya. Bagianmu adalah maju. Bagianmu adalah kerjakan apa yang bisa kau kerjakan. Bagianmu apa? Beriman, percaya, karena semuanya sudah tersedia. Hari ini sebagai rekan sekerja Tuhan, hari ini sebagai hamba Allah, saya mau mengingatkan, engkau adalah seorang penakluk, bukan penakut. Tanamkan dalam imanmu bahwa Tuhan sudah mengerjakan bagimu segala yang baik. Bagian kita adalah apa? Maju. Bagian kita adalah percaya. Bagian kita lakukan segala sesuatu dengan iman kepada Kristus. Dan perlu kita ketahui apa yang belum kita ketahui selama ini. Melalui apa? Firman. Ketahui banyak janji Tuhan dalam firman-Nya. Sehingga akhirnya ketika engkau tahu hal itu, engkau beriman dan engkau percaya, dan engkau mulai menaklukkan apa yang sejatinya sudah ditaklukkan Tuhan bagi hidupmu. Tidak perlu takut lagi terhadap iblis. Tidak perlu takut lagi terhadap kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan sudah berikan jaminan, musuh setan takluk di hadapanmu. Setan itu ada di bawah telapak kaki orang percaya. Amin. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kita mengerti firman, maka kita tahu banyak firman. Dan ketika kita tahu banyak firman, kita punya kuasa menjadi pribadi-pribadi penakluk, bukan penakut. Karena itu, ayo sang penakluk,
jadilah kuat. Engkau sudah dibuat Tuhan dahsyat dan luar biasa. Alkitab catat kejadianmu dahsyat dan ajaib. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau berikan kuasa bagi kami dan kami mengerti untuk kami tahu akan hal-hal yang dahsyat yang Allah sudah kerjakan dalam hidup kami. Karena itu kami tidak mau terintimidasi oleh kelemahan kami. Kami adalah seorang penakluk, bukan seorang penakut. Karena Tuhan sudah menaklukkan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Untuk kami menang menghadapi masalah, untuk kami kuat menghadapi tantangan. Karena kami percaya kami sudah tahu banyak firman. Dan kami mau melakukan firman. Oleh karena Roh Kudus sudah menolong dan mengampukan kami. Untuk mengerjakan apa yang harus kami kerjakan. Bapa, materaikan firman-Mu dalam hati kami. Ingatkan kami selalu ya Roh Kudus, kami adalah seorang penakluk akan masalah, penakluk akan setiap tantangan. Sebab bersama Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Mari kita minum kopi kita, saudara. Haleluya. Engkau penakluk, bukan penakut. Karena Tuhan bersama-sama denganmu. Tuhan Yesus memberkati kita.